Saya sebagai Ketua Dewan Kehormatan Provinsi, kalau melihat itu katanya ada penggelapan. Penggelapan itu konon kabarnya, ini masuk kabarnya, itu uang menurut yang menerima itu adalah apa namanya itu jasa pengurusan ya, atau kalau orang dapat sponsor itu dia bisa mendapat. Di PWI Jaya juga disepakati itu, misalnya kalau mendapat sponsor ini katalah ada Husni Tamrin lalu menghasilkan sponsor kemana, ke Pertamina kemana, itu ada jenjangnya. Kalau dapat 1 miliar kurang dari 20%, kalau di bawah 100 juta itu 20%. Itu ada kesepakatan atau ada aturannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dugaan penggelapan dana oleh 4 pimpinan Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI senilai 2,9 miliar terus menggelinding dan menjadi polemik. Presiden Lumbung Informasi Rakyat atau LIRA HM Yusuf Rizal mendesak aparat hukum segera menindaklanjuti laporan dugaan korupsi tersebut. Di sisi lain, Ketua PWI Henry C. Bangun yang namanya disebut sebagai salah satu dari 4 pimpinan PWI yang diduga menggelapkan dana itu menganggap hal itu sebagai fitnah. Henry secara gamblang menyebut ada upaya pelintiran informasi dari Ketua LIRA Yusuf Rizal berisi dugaan korupsi dana hibah BUMN kepada PWI Pusat. Henry menegaskan, duit yang disebut-sebut Yusuf Rizal itu bukan dana hibah, melainkan kerjasama yang bentuknya sponsorship antara Forum Humas BUMN dan PWI Pusat. Henry pun memastikan telah bersikap kooperatif terhadap anggota kepolisian yang datang ke PWI Pusat dalam rangka meminta keterangan Bendahara Umum PWI Martin Slamet Susanto. Kedatangan polisi juga dalam rangka menyikapi adanya pengaduan masyarakat. Henry menghimbau Yusuf Rizal untuk fokus mengurus dan mengembangkan organisasinya agar lebih baik. Diceritakan Henry, Yusuf Rizal pernah berkonsultasi agar Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOI) yang ia bangun bisa masuk sebagai konstituen Dewan Pers, sebagaimana pengalamannya memverifikasi SMSI, JMSI, dan PFI. Henry mengatakan ke depan berharap agar pemberitaan menyangkut kerjasama sponsorship PWI Pusat dan FH BUMN tidak bersifat fitnah, karena apabila dilakukan lagi ia akan mengambil proses hukum. Sekadar mengingatkan, Henry C. Bangun telah diberi sanksi teguran keras oleh Dewan Kehormatan PWI Pusat. Henry dianggap telah melanggar konstitusi organisasi dan diminta mengembalikan dana yang dikuasainya secara tidak sah sebesar 1,7 miliar. Pernyataan Henry bahwa tuduhan korupsi atas dirinya sebagai fitnah menurut Yusuf Rizal adalah ibarat pepatah buruk rupa cermin dibelah. Yang salah dirinya, orang lain yang disalahkan. Yusuf Rizal menekankan bahwa apa yang dilansirnya bukan fitnah dan pelintiran sebagaimana yang dituduhkan Henry C. Bangun karena berdasarkan pertama, kasus dugaan korupsi dan atau penggelapan bantuan dana dari Kementerian BUMN senilai 2,9 miliar dari total 6 miliar pertama kali dibongkar Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat Sasongko Tejo yang melibatkan 4 oknum PWI Pusat yaitu Ketua Henry C. Bangun, Sekjen Said Iskandar Shah,
Wabendum M. Iksan, dan Direktur UKM Syarif Hidayatullah. Kedua, Bendahara Umum PWI Pusat Martin Slamet merasa tidak pernah dilibatkan dalam pencairan uang. Selaku Bendum PWI Pusat, ia kemudian membuat keterangan tertulis bahwa penguasaan dana bantuan Kementerian BUMN oleh 4 orang di luar prosedur yang berlaku. Ada penyalahgunaan wewenang. Ketiga, Sekjen PWI Pusat Said Iskandar Shah memberikan pernyataan tertulis kepada media bahwa pengelolaan bantuan dana Kementerian BUMN tidak ada masalah alias sudah sesuai aturan. Tapi anehnya, tiba-tiba Said Iskandar Shah mengembalikan uang yang dikuasai secara tidak sah 540 juta rupiah ke rekening PWI Pusat. Keempat, sesuai keterangan Ketua DKPWI Pusat Sasongko Tejo, disebutkan pencairan dana dari PWI Pusat karena ada permintaan cashback dari oknum di Kementerian BUMN. Karena ada unsur gratifikasi, jika itu dana bantuan BUMN, maka diduga mengandung unsur korupsi, selain juga masuk unsur penggelapan. Kelima, adanya dugaan kasus korupsi dan atau penggelapan dana bantuan Kementerian BUMN senilai 2,9 miliar itu membuat berbagai pihak dan insan pers bereaksi. Dalam rangka menjaga marwah wartawan serta PWI, maka wartawan Edison Siaan dan SM Lira, Lumbung Informasi Rakyat, melaporkan kasus tersebut ke Bareskrim Mabes Polri. Keenam, Dewan Kehormatan telah melakukan rapat dan mengambil tindakan karena 4 pengurus PWI Pusat, Ketua Henry Cihabangun, Sekjen Said Iskandar Shah, Wabendum M. Iksan, dan Direktur UKM Syarif Hidayatullah dinilai telah melanggar konstitusi. Di sini ada unsur penguasaan uang tanpa hak. Henry Cihabangun diberi teguran keras termasuk harus mengembalikan uang 1,7 miliar dan 3 orang pengurus yang terlibat direkomendasikan untuk dipecat. Ketujuh, sejumlah wartawan senior dan organisasi wartawan bereaksi menilai apa yang dilakukan Henry Cihabangun, CS, harus diproses hukum sebab telah mencoreng nama wartawan maupun institusi PWI. Maka ada yang melaporkan ke Kejaksaan dan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan adanya 7 fakta itu, Yusuf Rizal tentu buat seorang wartawan yang selalu harus kritis dan melakukan check and balance, tahu mana fakta dan mana fitnah. Yusuf mengatakan akan mempertimbangkan melaporkan Ketua PWI Pusat Henry Cihabangun ke penegak hukum karena telah menyebar fitnah dengan menyebutkan informasi yang disampaikan pelintiran. Padahal itu adalah fakta yang bermula disampaikan Ketua DKPWI Pusat Sasongko Tejo dan Bendum PWI Pusat Martin Slamet. Yusuf Rizal mengatakan kasus korupsi dana dan atau penggelapan dana bantuan BUMN itu, lepas apakah itu dana hibah atau sponsorship dari Forum Humas BUMN, harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Harus diaudit karena ada unsur bantuan pemerintah. Apalagi disebutkan itu untuk pelaksanaan UKW di 30 provinsi dan menurut DKPWI Pusat baru terrealisasi di 10 provinsi. Yusuf menilai apa yang disampaikan Henry Cihabangun itu seperti menunjukkan kepanikan. Lira sendiri terkait kasus ini telah berkirim surat kepada Menteri BUMN Erick Thohir untuk meminta klarifikasi, namun hingga kini belum dijawab. Pertama adalah ada dugaan penggelapan, ada dugaan penyuapan, ada dugaan pencurian, gratifikasi dan sebagainya. Itu apa sifatnya dugaan. Dalam hukum memang kan tidak boleh orang
mengadili seorang sebelum mendapatkan putusan yang inkrah, kan gitu. Nah, terhadap dugaan itu, ini ranahnya ini adalah di kelembagaan PWI yang saat ini diketuai atau dinakodai oleh Bapak Hendri Bangun, dulunya adalah sekretaris PWI zaman Margiono dan sekarang jadi ketua. Kemudian sekretarisnya adalah Said Iskandar. Nah, pertanyaan tadi terhadap apakah ini adalah korupsi, delik pidana umum, atau ini adalah kode etik, itu di mana? Pertama, jawaban saya adalah harus lembaga dulu menyelesaikan kasusnya. Lembaga ini menyelesaikan kasusnya, siapa yang menyelesaikan ada aduan. Jadi misalnya ada orang yang mengadu kepada DK, ya kan, mengadu kepada Dewan Kehormatan pada DK. Nah, dalam pandangan saya mestinya DK melihat ini wartawan mana, wartawan provinsi DKI atau provinsi mana. Mestinya DK itu juga mengembalikan dia ini wartawan Jakarta. Nah, dari sana baru akan memproses kasus-kasus yang menjadi dugaan atau pengaduan orang tadi itu. Baru nanti DK pusat ya memanggil ya oleh terduga terhadap kesalahan-kesalahan yang diusulkan oleh DKP atau Dewan Kehormatan Provinsi tadi itu. Sehingga DKP pusat itu tidak sifatnya penuntutan dan eksekutor, tapi dia harus mendengarkan dulu dari DK provinsi, kemudian dinaikkan menjadi semacam rekomendasi tuntutan itu, dan nanti DK pusat akan menjatuhkan sanksinya. Itu mungkin literasi jenjang hukumnya seperti itu. Nah, saya sebagai Ketua Dewan Kehormatan Provinsi, kalau melihat itu katanya ada penggelapan. Penggelapan itu konon kabarnya, ini masuk kabarnya, itu uang menurut yang menerima itu adalah jasa pengurusan ya, atau kalau orang dapat sponsor itu dia bisa mendapat. Di PWI Jaya juga disepakati itu, misalnya kalau mendapat sponsor ini katalah ada Husni Tamrin lalu menghasilkan sponsor kemana, ke Pertamina, kemana, itu ada jenjangnya. Kalau dapat 1 miliar kurang dari 20%, kalau di bawah 100 juta itu 20%. Itu ada kesepakatan atau ada aturan. Pertanyaan saya adalah, apakah PWI pusat punya statuta itu, punya aturan tentang fees jasa tadi itu? Kalau memang ada, tinggal menyandingkan saja, ya kan? Kapan buatnya setelah itu, kapan orang itu motong, akan kelihatan berapa motongnya, berapa statutanya. Nah, ini kelihatan. Baru setelah itu kalau memang ini kelihatan, ya kan? Baru ini ada salah dan ini benar, ya kan? Dari segi perilaku wartawan. Kan kalau Dewan Kehormatan itu tugasnya adalah mengawasi wartawan, mensosialisasikan kode etik, perilaku wartawan, dan undang-undang pers lainnya, kan gitu kan, termasuk peraturan dasar rumah tangga lembaga atau PWI. Nah, itu tugasnya seperti itu. Nah, kemudian dilihat gitu. Terus kemudian dari situ baru bisa disampaikan, oh ini dia melanggar pasal ini karena statutanya seperti ini, yang dilakukan seperti ini. Nah, itu baru. Ini kan kadang-kala suara-suara di luar pokoknya gebiah-uyah, ini adalah korupsi, ini adalah
pelanggaran kode etik ini adalah suap dan lain sebagainya, sehingga masyarakat taunya hanya payung besarnya saja. Padahal payung besar itu harus juga dilihat dari ranting-ranting tadi itu, penyangga-penyangga tadi itu. Lihat dulu ada nggak statuta tentang pembagian fee, berapa persen, terus kemudian kesepakatan, prosedurnya, kan tuh. Orang bilang katanya memang prosedurnya cacat. Oh iya, saya juga mendengar katanya itu Bendum tidak tanda tangan, yang menandatangannya adalah wakil Bendum, padahal Bendum di Jakarta misalnya. Ini untuk kesalahan, ya kan, kesalahan prosedur. Nah ini memang DK punya kesalahan, tapi seyogianya sebaiknya, ya kan, kalau saya punya pendapat, ini aduan ini serahkan ke DKI, biar DKI memanggil dan nanti direkomendasikan ke pusat. Nah, akhirnya pusat memberikan sanksi. Kira-kira begitu kira-kira. Jadi sanksinya itu juga DKI kan bisa sanksinya macam-macam, ya kan, bisa karena dia sudah tidak layak menjadi wartawan, kan bisa aja mengambil kartunya misalnya itu kan, atau dia merekomendasikan itu kalau memecat ketua nggak bisa, DK nggak bisa memecat DK ketua, karena DK ketua itu dipilih oleh Munas, ya kan. Nah, yang bisa memecat itu adalah ketua PWI kepada jajarannya. Atas apa? Atas usulan dari DK ataupun juga atas inisiatif ketua, kalau memang dianggap itu ada kesalahan dan sebagainya. Begitu itu kronologinya. Jadi korupsi itu pidana umum, tidak harus orang mengadukan. Tapi kode etik itu adalah perilaku yang ada di internal. Jadi saran saya, mestinya petugas polisi ataupun yang lain kalau mau masuk, mestinya adalah menunggu dulu ini apakah sudah betul-betul dianggap salah atau benar. Ini harus keputusan dari DKI dilaksanakan apa tidak. Meskipun ya tadi saran saya harusnya DKI itu mengembalikan kepada DKP supaya lebih runtut, tidak ada wartawan itu coba periksa lalu kemudian ke sana. Jadi ini kan udah suaranya udah kemana-mana, di pihak lain ikut berbicara, di pihak dalam juga saling membentengi dan lain sebagainya. Daripada intinya adalah dalam pandangan saya, lihat statuta, peraturan-peraturan yang ada internal, lihat berapa persen yang diambil, dan apakah itu yang diambil itu kebanyakan apa tidak. Kalau kebanyakan berarti dia melanggar, ya. Tapi ada yang melanggar dikembalikan, itu bisa mengurangi tuntutan pidana yang kalau ke depan nanti misalnya akan terjadi. Kalau akan terjadi, jadi pidana asal memang tetap ya salah-salah, tapi dengan mengembalikan itu ada suatu pengurangan yang sangat sangat tinggi dan bagus. Nah, di undang-undang yang baru tidak semua muaranya adalah penjara. Muaranya adalah biasanya pengembalian uang dan denda. Kira-kira begitu. Tapi ini kan alam pikiran orang-orang. Masih pikirannya adalah panggil polisi, di sel, gitu, dikasih baju rompi atau dan sebagainya. Itu adalah pikiran-pikiran orang yang saat ini masih berkelindan. Padahal dalam undang-undang yang baru yang nanti di 2005 itu berlaku, kemanusiaan yang beradab dan ketuhanan Yang Maha Esa itu sangat mendasari kepada undang-undang kita. Jadi yang terpenting dalam pandang saya, uang dikembalikan, dikasih denda berapa, itu jauh lebih baik, dan sanksinya adalah apakah dia itu dipecat atau diganti atau munaslup, itu adalah hal yang lain. Itu menurut saya adalah jauh lebih manusiawi dan jauh lebih beradab ketimbang semua pikirannya sekarang itu masih penjara. Seandainya tidak ada
korupsi. Seandainya ada, apa korupsi? Oh iya, memang bisa di dalam penyelidikan, dalam penyidikan bisa dikembangkan. Apakah ini dapatnya itu hanya murni dari sekretaris dan ketua misalnya? Apakah setelah itu mengkompensasi karena ini adalah termasuk lobby politik, ya kan? Yaitu bisa di mengembang ya, bahasa itu mengembang. Kalau yang tadi statuta misalnya mendapatkan iklan dari Bank Mandiri, Pertamina dan sebagainya, itu kalau misalnya orang kenalan kesan dan bisa mengusahakan seperti itu. Tapi ketika ini sudah misalnya level presiden, ketika level menteri, apakah sudah itu menyangkut itu? Nah, itu perdebatan, ya kan? Perdebatan. Jadi tidak bisa juga menghakimi. Nggak bisa dong sekretaris dan itu ini kan orang itu. Tapi bilang, loh, ini kan aku kesana kemari, ini aku yang menghadap. Nah, itu sekali perdebatan. Berarti kalau dari perdebatan, maka butuh orang yang menjelaskan, yaitu ahli atau yang lain, sehingga nanti akan memuluskan dalam penyidikan maupun penuntutan dan sebagainya. Kalau itu memang masih sifatnya gray area, karena salah benar itu dibuktikan dulu dengan ada enggak pasal yang dilanggar. Dalam undang-undang hukum kita jelas ini tidak boleh orang itu dihukum kalau nggak ada aturannya, kan gitu. Itu jelas itu Undang-Undang Dasar 45 pasal 1 ayat 3 ya, konstitusi kita tuh seperti itu. Tidak boleh menghukum orang yang tidak ada aturannya itu. Nah, kalau tadi kan masih aturan, masih kita berdebat. Kalau ketua mengikuti perintah DK, artinya sempurna itu, ya kan? Sempurna bahwa sekjen dan pimpinan dan itu bisa melanggar. Tapi dengan dia tidak melaksanakan itu, dia bisa mengatakan, nah, saya nggak salah kok. Kira-kira begitu. Jadi untuk membentengi dirinya itu, maka dia tidak dilaksanakan. Dalam hukum begitu kan. Tapi bisa juga dia melaksanakan kemudian selesai. Ya, kalau begitu selesai. Tapi bagaimana kalau orang nggak mau menyelesaikan? Nggak bisa dong. Walaupun sudah pecat, tetap aja pidana asal harus dimasukkan ke polisi. Karena dia udah jelas mengakui kesalahannya. Nah, kan begitu. Jadi tergantung cara pandang. Nah, tindakan Henry Bangun kepada DKI itu tindakan pembentengan, ya kan, tindakan yang membentengi dirinya bahwa dia adalah tidak bersalah. Kalau dia melaksanakan itu, maka dia bagian dari yang salah.